namanya kita baru jadi supir ya kan. Siap. Tuh orang kecelakaan apa ya. Ketika saya berhenti, anak-anak itu pada loncat ke pintu. Oh, gitu. Kanan kiri tuh. Kanan kiri. Bahkan di leher 2 kali. Diapain? Diancam pakai apa namanya? Celurit ya, bisa jadi celurit apa. Udah dikalungin gitu. Udah dikalungin. Ngeri. Terus dia bilang juga dalam keadaan tidak sadar. maksudnya sadar drivernya. Maksudnya gini, kita jangan kan keadaan lagi bawa mobil, lagi melek gitu. Oke. Nah, yang maksudnya lagi keadaan tidur. Siap. Itu kadang-kadang juga bangun-bangun itu ban stick nggak ada lah. Kadang-kadang mobil kita tinggal makan, udah kita kunci rapet, balik-balik ke mobil tuh. Oke. Speedometer di dashboard hilang. Bisa sampai kayak gitu ya? Yes, halo teman-teman semuanya, Norkid kembali hadir. Nah, kali ini spesial banget nih teman-teman, gue bakal ngobrol panjang tentang dunia mobil atau bareng driver kontainer, karena belakangan ini lagi hype banget nih teman-teman semua nih, kejadian-kejadian yang cukup nggak diinginkan lah, musibah-musibah yang kita sama-sama nggak inginkan. Nah, tapi sebelum gue spoiler banyak nih teman-teman, gue pengen thank you banget sekali lagi nih buat Kedai Nyot yang udah supply minuman yang masih setia nih. Buat teman-teman semua nih yang nggak tahu Kedai Nyot di mana, ada di Jalan Pelumbang Semper nomor 25, patokannya depan SMP Unsa. Nah, buat semuanya nih yang mager, kaum rebahaners, bisa kepoin Gojeknya atau Grabnya, tulis aja kedainyot.id. Oke, teman-teman semuanya, simak video ini sampai habis ya. Nah, kali ini gue akan ngobrol bareng supir-supir atau driver kontainer nih. Oke, kenalan dulu. Assalamualaikum, Bang Urip. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bang Tony. Gokil. Nih mulai dari mana nih kenalannya nih ya kan? Mungkin dari kanan dulu kali ya nih ya. Bang Tony. Pak Surip dulu. Pak Surip dulu. Oke, Bang Surip. Sekarang sibuk ngapain? Bawa kontainer. Bawa kontainer. Di Bopong gitu. Enggak lah, operasional. Oke, Bang Urip kerja di mana nih? Sementara saya di Trisari, PT Trisari. PT Trisari. Bang Tony sama bawa kontainer? Kontainer juga. Oke. Di perusahaan PT Trisari. Sama-sama anak Trisari nih. Gokil. Nih sebelumnya makasih banyak nih ya udah meluangkan waktunya pengen bicara. Jadi di sini Bang Urip, Bang Tony nih, kita mau berbagi sama teman-teman semuanya nih tentang dunia driver ya, atau bagaimana sih jadi driver kontainer ini. Karena kan di Jakarta Utara teman-teman semua, yang namanya kontainer itu udah nggak asing ya. Lu kalau main ke utara, main ke Priuk, pasti nemu tuh. Ada yang nyebutnya Optimus Prime, ada yang nyebutnya Transformer, ada yang nyebutnya robot ya kan. Nah, kita pengen kenal lebih dalam nih Bang Urip, Bang Tony, boleh kan? Boleh. Nah, kayak mulai dari mana nih asiknya nih kita nih? Dari kanan. Dari Bang Tony nih. Tadi kenalan udah Bang Urip nih. Bang Tony pertama kali bawa kontainer tuh kapan? Pertama bawa kontainer tahun 2010 lah, 2010. 2010 itu bawa kontainer warna apa itu? Kau nyebut warna. Zamannya belum ada mobil kayak gini yang baru-baru. Bawa odong-odong. Odong-odong ya, sebutannya ya, istilahnya itu ya. Karena kita kan dulu 80%-nya ya mobil tua-tua semua. Oke. Nah, kalau Bang Urip kapan nih pertama kali bawa mobil kontainer? Kalau pertama dari ngenek apa supir ini? Karena ngenekin aja udah ikut bantu-bantu bawa. Oke, gitu. itu dari tahun berapa itu? Ya, jadi supirnya aja ya. Tahun 99. Jadi supir berarti lebih tua Bang Urip nih ya. Oke, suhu siap, lebih berpengalaman. Nah, ngomongin driver kontainer nih, secara umum nih, sebutannya kan supir konten nih. Pertanyaannya sih sederhana, kok mau sih jadi supir konten gitu? Dari Bang Urip nih, gimana nih? Awal mulanya mungkin faktor keturunan. Faktor keturunan, maksudnya gimana itu faktor keturunan? Bapak saya supir, mungkin ya ada ibarat pepatah mengatakan
darah lebih kental daripada air. Ais, ngeri. Karena sebelum sesudahnya saya pernah kerja di pabrik gitu. Oke. Tapi ya lebih antang lagi akhirnya Nyaman di Nyaman di supir. supir, Oke. gitu. Mang Tony sendiri gimana? Kalau awal sih saya dulu kerja pabrik di Cikarang. Oke. Ada saudara kita dulu supir Supir. kontainer. Oke. Akhirnya ketemu tuh di Cikarang pas dia ngirim, pas saya juga waktu lagi kosong juga. Siap. Akhirnya ketemu di Cikarang. Kata saudara, di kontainer aja lebih enak, lebih nyantai, lebih nyaman hidup di jalan. Oke. Saya pikir-pikir juga, coba aja deh ya, mending barangkali aja enak, iya, bebas di kontainer ya kan. Tapi kan supir kontainer kan kecil dibanding pabrik. Benefitnya, gajinya gitu kan. Ya kita sih kadang-kadang yang nyari kerja itu satu kenyamanan. Nyari kenyamanan. Oke. Kedua juga bebas kan. Bebas. Kalau di pabrik bangun pagi terus kerja juga diawasin Ya kan. pokoknya Tidak gitu-gitu aja lah ya. Nah, ya beda orang, beda oke, siap. tujuan juga Betul, kan. betul. Berarti kalau Mang Urip ini lebih melestarikan apa ya yang sudah dilakukan yang sebelumnya ya. Mungkin karena ini juga saya termasuk golongan orang otak kanan. Asik otak kanan. Berat. Itu dibahasnya nanti tuh. Kalau Mang Tony lebih mencari kenyamanan. Idealismenya dia kalau bekerja itu nyaman dulu ya, benefit belakangan. Oke. Tapi ini sambil minum sih biar enak, kita biar enjoy nih sambil minum nih. Mang ambil Ini minum dicoba Mang. nih. Kalau punya gue udah habis setengah itu. Biar lebih rileks. Nah, masing-masing punya alasan berbeda ya Enak nih. kenapa pengen jadi driver kontainer ya. Tapi sih tujuannya tetap sama ya, untuk cari uang. Nah, jadi supir driver kontainer tuh enaknya gimana? Nggak enaknya tuh gimana tuh? Mungkin Mang Urip ceritain enaknya, Mang Tony ceritain nggak enak kali. Siap. Oke. Enaknya gimana nih jadi supir kontainer nih? Ya sebenarnya kalau driver kontainer itu saya lebih enaknya nggak terikat oleh waktu ketika kita Oke. bekerja. Sepakat sesuai yang dibilang Mang Tony ya, bebas ya. Cuma kembali lagi bukan berarti kita kerja semaunya. Oke. Karena kita harus tepat waktu, Betul. mengantar barang, tanggung jawabnya juga besar. Berarti bebas yang dimaksud tuh kita yang mengatur. Kita yang menghandle Oke. gitu, memanage waktu Oke, betul. dan juga keuangan. Karena kalau kita nggak bisa manage keuangan, bisa-bisa bahaya gitu. Oke, jebol Kita ya. beliin solar semua, ya ternyata nggak cukup buat tol, ya kan, nggak cukup buat makan, akhirnya ya begitu. Oke. Semua kita harus manage masalah keuangan, waktu. Berarti lebih tanggung jawab juga. keenakan jadi driver kontainer itu lebih kayak apa ya? Kita bebas mengatur segalanya ya. Jadi benar-benar kita sendiri nih yang ngatur, baik keuangan, bayar waktu, baik kesehatan kita segala macamnya. Walaupun di sisi lain kita punya tanggung jawab nih, Tanggung jawab itu untuk perlu. mengantar barang selamat dan menanggung jawab juga kan, Ya, mobil kita betul. selamat segala. Nah, kalau dari sisi nggak enaknya nih, Mang Tony, nggak enaknya seperti apa nih? Jadi supir kontainer. Nggak enaknya, aduh banyak banget. Nggak. Banyak banget. Parah. Yang secara umum deh, yang paling sering dialamin para driver nih. Yang sering dialamin para driver ya dulu kan kebanyakan Asmoro terkenalnya. Asmoro, oke, atau Bajilo ya. Bajilo. Siap. Tapi bagi saya pribadi sih mengenai Asmoro atau Bajilo ini ya kita anggap ya biasa aja. Dia juga manusia, kita juga manusia. Oke. Anggap aja dia teman kita kan. Oke, dalam ranah apa nih menganggap dia teman? Padahal kan yang kita tahu ya secara umum Bajilo atau Asmoro itu tindakannya negatif dong. Karena Kembali kan lagi ke kitanya sih. Oke. Kalau nganggap dia itu musuh kita, ya dia lebih jahat dari kita. oke. Gitu loh. Walaupun dia ngambil barang yang ada di mobil kita. Ya kalau Apa bisa, gimana? Kalau kejadian begitu saya alhamdulillah belum pernah. Belum pernah. Gitu. Oke. Kadang-kadang kalau yang kejadian di jalan dipalak atau ditodong atau di apa, kembali lagi ke kitanya sih. Kalau posisi dipalak ya kalau kita nyerah atau kita
ngadepin dia nggak kasar, mungkin dia juga nggak bakal kasar ke kita. Tapi pernah berarti dipalak? Alhamdulillah dulu jam 3 malam kejadian. Jam 3 malam. Alhamdulillah pernah. Alhamdulillah pernah. Oke. Dulu kejadiannya di Ancol. Di Ancol, Jam di jalan 3 malam. RT Mata Dinat itu ya. Jam 3 malam, oke. Baru-barunya jadi supir ya kan. Oke. Kita ngirim barang malam, tiba-tiba di jalan itu ada anak-anak pada tiduran. Di jalanannya gitu. Jalanan. Oke. Yang namanya kita baru jadi supir ya kan. Siap. Tuh orang kecelakaan apa-apa ya. Ketika saya berhenti, anak-anak itu pada loncat ke pintu. Oh, gitu. Kanan kiri tuh. Kanan kiri. Bahkan di leher 2 kali. Diapain? Diancam pakai apa namanya? Celurit ya, bisa jadi dibilang Oh, celurit apa. udah dikalungin gitu. Udah dikalungin. Ring. Terus Dia bilang dompet mana? HP mana? oke. Saya ngomong ke dia, saya ini kenek, kata saya. Siap. Saya nggak punya apa-apa. Nah terus kata dia, ya udah, yang ada apa? Kata saya nggak ada apa-apa. Ya kemungkinan kalau waktu itu di saat itu kita ngelawan, Oke. ya dia lebih jahat dari kita. Siap. Kan Berarti gitu. Mang Tony pasrah lah ya. Pasrah. Tapi memang beneran nggak ada apa-apa di situ. Ya kita ada, semua ada sih. Oke. Ya kembali lagi ke kitanya kan gitu. Oke, Kalau benar. kita ngelawan terus kita menunjukkan jati diri kita, sebenarnya ya maaf salah. Dia lebih siap dari kita. Kan? Oke, betul. Karena kita tuh posisi kita supir, bukan kita nyari ribut atau kita nyari Oke, musuh, walaupun dia yang mulai duluan ya. Nah. Respect sih, salut sih. Berarti Mang Tony tenang, terus berpikirnya juga ya udahlah pasrah ya, Ya, kan. iya. Kalau gue ngelawan juga makin parah. Iya. Oke. Kebanyakan kan ya maaf, supir-supir itu merasa dia berani, merasa dia Oke. beranilah sama dia mah. Kan kita nggak tahu di belakang dia siapa, Siap. di belakang dia ada siapa lagi, kan kita nggak tahu. Oke. Karena saya tujuan dari kampung ke Jakarta itu satu kerja, bukan nyari Oke, musuh. siap. Kalau kita ngeladenin dia, ya dia lebih siap. kan Betul. gitu. Nah, kalau Mang Urip sendiri nih, pernah ngalamin kayak gitu? Dipalak, ditodong. Saya rasa supir kontainer semua pernah ngalamin. Oke. Selain dalam keadaan sadar, juga dalam keadaan tidak sadar. Maksudnya sadar drivernya. Maksudnya gini, kita jangan kan keadaan lagi bawa mobil, lagi melek gitu. Oke. Nah, yang Oh, paling maksudnya lagi kadang tidur. tidur Siap. itu kadang-kadang juga bangun-bangun itu ban stick nggak ada lah. Kadang-kadang mobil kita tinggal makan, udah kita kunci rapet, balik-balik ke mobil tuh. Oke. Speedometer di dashboard hilang. Bisa sampai kayak gitu ya? Ya, mungkin semakin canggih teknologi, semakin canggih balik bajilo gitu. Menarik. Nah, itu kan pengalaman pahitnya ya. Nah, terus makin kesini nih, para driver nih menyikapinya seperti apa nih dengan adanya? Tapi kan udah jarang juga ya kayaknya, udah jarang ya. Alhamdulillah jarang. Udah bener-bener diantisipasi lah sama pemerintah setempat ya yang mengurus Satu itu. juga sekarang ada komunitas dari supir-supir. Oke, ya bener-bener. Terima kasih nih buat komunitas Terima kasih buat supir. Komunitas supir. Oke, itu yang di Priuk apa tuh komunitas itu? Banyak. Banyak ya? Jadi udah sampai ke luar daerah juga. Kita Nah, tetap connect. Itu prinsipnya seperti apa tuh komunitas itu? Jadi dia memantau di jalanan atau bagaimana itu? Ya ada salah satunya kita lewat grup WA gitu. Oh, ada grupnya. Ada grupnya. Jadi kita saling share kondisi, Oke. situasi jalan. Jadi Siap. semua kawan-kawan itu bisa antisipasi. Misalnya di grup ada info ada perbaikan jalan di sini. Kita Oke. harus ambil jalan alternatif. Wah, nah keren itu tuh, menarik tuh. bagus juga menurut saya. Jadi kita bisa namanya gimana nih biar nggak terjebak macet, kita lebih efisien mana gitu, siap. lewat jalur Betul. alternatif atau gimana. Berarti itu banget Mang banget Tony, Mang Urip dengan adanya komunitas para driver ini kebantu banget ya, Banget. Baik dari informasi jalan, terus hal-hal yang tidak diinginkan ya, cepat responnya ya ketika ada masalah di tengah-tengah
tol gitu kan Iya, atau apa, pasti. mereka kan bisa ngeling tuh ting ting kita ting. komunikasi jalan. Zamannya udah cepet ya, sekali pencet udah bisa meluas. Oke, menarik banget tuh ya. Nah, balik lagi nih ke personal masing-masing nih. Paling jauh narik kemana nih, Mang Tony, Mang Urip nih? Kalau dulu sempet ke Cilacap ya dulu. Dari Priuk. Dari Priuk ke Cilacap. Barang ke Oke. Cilacap. Itu ngirim barang apa itu? Pertamina, punya Pertamina. Oh, minyak kayak gitu ya? Apa gas? Sejenis bahannya buat Oke. campuran minyak. Campurannya oke. Itu perjalanan Priuk Cilacap biasanya lewat mana tuh Mang kalau driver kontainer? Kalau dulu belum ada Cipali, ya kita Pantura habis terus. Pantura ya? Terus, Oke. kita paling keluar tol Cikampek. Mm-mm. Udah gitu masuk lagi dulu di Cipali dulu. Oke. Cipali keluar lagi keluar lagi Pejagan dulu tuh. Belum ada tol itu ke Tegal. Itu biasanya kalau ke sana itu sendiri apa sama kenek? Kalau jarak jauh itu, Kalau jarak kenek jauh ya? itu kita diharuskan ya. Oke. Bukan harus lagi Diharuskan ya, benar. Karena kita perjalanan jauh itu ya, satu juga kondisi mata, Oke. terus juga badan juga kadang-kadang Siap. drop juga. Kalau ada temen kan mending. Betul. Kalau ada kendala di jalan, otomatis Oke. perjalanan jauh itu beban. Yang Ban sering ya, kita harus kendalain, sering dikontrol ya. Beban. Udah panas apa? apalagi sampai muatannya berat. Oke, siap. Banyak kendalanya di Bisa dibilang kalau udah perjalanan jauh itu persiapannya harus bener-bener mateng ya, Betul. termasuk partner segala macamnya. Kalau Mang Urip sendiri kemana paling jauh nih? Sementara sih baru Magelang. Magelang, gokil. Jauhan Magelang ya daripada Cilacap ya? jauhan Magelang. Jauhan Magelang. Itu dari Priuk juga. Ya dan Priuk. Dari Priuk itu bawa apa itu, Mang Urip? Ke Magelang, bawa iya. candi. Enggak, bawa kontainer. Oh, masa muatannya? Enggak, jadi sekalian biar pemirsa tahu nih ya, bahwa kontainer mobil trailer itu tidak hanya muat kontainer, kadang kita ada muatan kargo. Oke, siap. Terus? Gitu. Jadi ada ya banyak macam-macamnya, nggak hanya kontainer gitu. Oke. Nah, kalau perjalanan jauh gitu tuh pernah itu nggak dapat pengalaman ya amit-amit ya, musibah atau trouble yang sampai parah atau bahkan sampai ya tabrakan atau ditabrak atau apa, itu pernah nggak tuh Mang Tony atau Mang Urip tuh? Ya kalau saya ya selama saya bawa mobil trailer ya pernah Kejadian apa? ya kecelakaan gitu pernah. Kecelakaan pernah? Ngapain? Maksudnya nabrak, ditabrak atau gimana tuh? Nah inilah ya resiko supir itu. Oke. Bahkan orang tua saya tuh selalu ngewanti-wanti, Siap. selalu terutama ibu saya tuh selalu ngamanatin saya, selalu komunikasi ke saya bahwa ibu saya tuh selalu bilang bahwa supir itu Oke. bagai telur di ujung tanduk. Bagi telur ujung tanduk. Maksudnya apa tuh, Karena Mang Tony? resikonya gini, kalau nggak ditabrak ya nabrak. Oke. Itu resikonya cuma 2. Oke, siap. Gitu. Jadi alhamdulillah ada yang support, jadi supaya saya tetap kontrol gitu. Oke. Gitu. Ya istri juga, ini mau narik kemana? Narik jauh, hati-hati di jalan, jangan lupa berdoa. Yang Siap. penting itu, yang utama itu ketika kita memulai kegiatan, satu berdoa. Oke. Berdoa. Ya, betul. Kedua ya persiapan fisik kendaraan siap, gitu. siap. Kita harus cek gitu. Nah, itu kecelakaannya itu, sorry nih gue potong nih. Kecelakaan seperti apa tuh Mang Urip tuh? Ya kecelakaan di tol. Untungnya masih dekat nih. Ini maksudnya salah satu aja. Oke, iya, yang paling diinget lah, yang Yang nggak paling diingat ya karena dilupain. lucu saya. Gimana tuh Ini lucu? karena ini ya nanti mungkin saya jabarin penyebab kecelakaan di jalan itu apa aja ya. Oke, Nah, siap. Ini ceritanya mobil saya itu waktu itu saya bawa Hino. Oke. Hino. Mobil saya engine stopnya itu mati. Jadi mesin tetap nyala. Engine stop. Sorry. Buat teman-teman semua nih yang nggak tahu engine stop. Engine stop apa nih Mang Tony ini? Mungkin bisa bantu jelasin nih. Jadi biar sekalian kita jelasin juga kan. Engine stop itu Engine stop apa sistem tuh, Bang? mekanis untuk otomatis
mesin supaya tetap hidup. Itu lebih kayak mungkin untuk apa jalan atau tidaknya solar ke mobil itu. Oke. Lebih kayak itu pompa ya. Pompa ya. Oke, lanjut itu gimana terus kejadiannya? Jadi pada waktu itu saya mau ngisi solar. Karena ya kembali lagi mungkin ya kalau mau ngisi solar itu kan buka tanknya harus kuncinya harus dijadiin satu tuh sama itu. Kunci mobil kontak harus buka tangki. Oke. Saya turun di pom, buka kunci solar, tank penampungan itu. Terus ini lucu kecelakaannya. Nah, akhirnya udah isi, saya lupa nih saya kantongin tuh kunci kontaknya. Tapi udah ditutup lagi tangkinya. Tutup jalan. Dan itu maksudnya di mobil itu kunci udah nggak ada di kantong. Tapi mobil jalan. Masih hidup gitu. Itu emang bisa ya kayak gitu ya? Bisa. Coba jelasin Pak. Nggak ada. Emang mobilnya udah dimodifikin saya. Nggak ada kunci jalan gitu. Iya maksudnya ya, tetap on itu mesinnya. Saya juga bingung gitu. Oke, nah terus. Nah, nggak tahu aja kena lubang, blak, ngunci. Apanya ngunci? Setirnya ngunci. Setirnya ngunci ke kanan. Terus akhirnya nabrak. Nabrak apa? Ya tembok. Pembatas jalan. Gimana ya? Itu lucu. Gue ngebayanginnya ya lucu sih. Enggak itu. Tapi cuman rada aneh aja ya. Saya juga aneh gitu. Cuman lucu kalau ingat ketawa. Ini kok bisa begitu ya? Ini. Mungkin kalau kayak motor-motor sekarang ya udah on terus masih bisa ditarik ya. Iya, kadang-kadang kita bawa motor, kuncinya jatuh, motor masih nyala apa aja itu gitu. disebutnya kalau kayak gitu? Ngelos ya. Udah longgar. Oke. Nah, kalau Bang Tony pernah ngalamin kecelakaan atau trouble atau apa tuh di jalan pernah? Banyak. Yang paling berkesan bukan berkesan ya. Paling gak bisa dilupa. Kalau yang nggak bisa dilupa itu kejadian di pabrik. Di pabrik gimana tuh Bang? Kita ngirim ke Cilengsi dulu. Cilengsi, oke. Karena badan kurang tidur, capek, ngantuk, ya kan. Akhirnya saya nunggu muatan itu waktu itu ekspor. Oke. Nunggu antriannya banyak banget di pabrik itu, bahkan ada sampai 50-an mobil. Oke, siap. Nyampe pabrik badan capek, ngantuk, terus tidur tuh. Tidur sambil nunggu antrian. Oke. Terus pas giliran antrian, mobil teller sendiri kan pakainya angin. Siap. Kalau angin belum penuh kita hidupin nggak bakal jalan. Waktu itu saya lupa rem tangan udah turun semua, rem tangan turun, rem sasis juga turun. Waktu posisi mobil mati sih, angin belum penuh itu, ngunci sendiri nggak bakal. Oke, siap. Waktu itu digedor sama temen, giliran muat. Weh, bangun gitu. Bangun, muat. Terus? Saya hidupin tuh mobil. Oke. Saya hidupin, taunya saya tidur lagi. Tidur lagi ya kata badan. Jadi pas udah ngidupin saking capek ngantuknya Tidur lagi. Posisi mobil di pas turunan. Oke. Udah gitu ganjel udah ada yang ngambil, udah ada yang naruh. Udah ada yang lepas. Karena dia taunya situ udah bangun. Karena taunya teman-teman kita udah bangun. Oke, siap. Mobil Terus dihidupin, angin penuh, mobil pelan, jalan pelan-pelan. Ya banyak teman-teman kita banyak. Oke, terus? Ya disangkanya temen tuh kita yang bawa. Gitu. udah jalani. Kita yang bawa. Padahal masih tidur. Padahal saya tidur di untuk kontainer sendiri kan ada kamar. Siap. Kamar. Kita ngidupin mobil, kita kembali lagi tidur lagi tuh. Oke. Tahu-tahu teman-teman pada teriak tuh pas turunan mau ngajar tembok, teman-teman pada teriak. Tahu-tahu brak aja, nabrak itu tembok. teriak aja Bang Tony dengar? Enggak dengar. Dengar mobil udah hancur depan. Tapi Bang Toninya turunan kan. Kalau sayanya alhamdulillah lah ya. Karena di belakang. Iya, yang pas itu ya buat tidurnya ya. Pas saya turun dari mobil
Ya Allah, kata saya ada-ada aja. Ya temen juga pada ngomelin saya. Ya saya juga nggak tahu ya kan. Ya itulah musibah. Betul. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya. Nah, kalau ngomongin musibah ya, kecelakaan. Nih beberapa hari kemarin nih Mang Tony, Mang Urip udah tahu juga ya, lagi hype banget ya, lagi viral yang di Kalimantan ya. Ada driver turunan katanya remnya blong, habis itu ngantem banyak kendaraan lain ya, motor, mobil, bahkan pembatas jalan, tiang lampu juga roboh. Nah,